warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Triwahyuni, Ida Romatul Fitriah, dan Laili Faizati Al-Hidayah. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek yang akan menjadi bahasan pada topik 4 kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 3, akan membahas tentang penilaian kemampuan aplikasi. Apa sih kemampuan aplikasi itu? Jadi, kemampuan aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi penerapan yang baru dan bermacam-macam dengan penerapan yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Nah, mengaplikasikan itu merupakan penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Nah, penilaian kemampuan aplikasi ini mencakup 5 kriteria. Apa saja kriterianya? Yang pertama, kriterianya adalah efektif. Artinya, penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Misalnya, dalam praktikum rangkaian listrik, instrumen yang digunakan harus mampu mengukur keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu memahami rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian yang kedua, efisien. Artinya, penilaian terhadap peserta didik dengan kriteria mampu meminimalkan sumber daya, baik sumber daya tenaga, sumber daya uang, ataupun waktu untuk mencapai tujuan yang optimal. Misalnya, dalam praktikum rangkaian listrik, instrumen yang digunakan untuk menilai ketepatan waktu peserta didik dalam menyelesaikan percobaan. Jadi waktunya harus efisien. Kemudian yang ketiga, fasih. Artinya, penilaian yang dikembangkan dapat mengukur kelancaran peserta didik dalam berbicara, baik dalam kata, kalimat, dan bahasa. Misalnya, dalam praktikum rangkaian listrik, instrumen yang digunakan untuk menilai peserta didik dalam menjelaskan hasil praktikum dan diskusi kelompok dengan demonstrasi yang telah diberikan. Jadi penilaian tidak hanya ketika siswa ini berhasil membuat produk, tetapi bagaimana siswa ini mampu mendemonstrasikan hasil produknya ini di hadapan teman-temannya atau di depan orang lain. Kemudian yang keempat adalah adaptif. Artinya, penilaian kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Contohnya, yaitu dalam instrumen yang digunakan harus dapat mengukur kemampuan peserta didik ketika dihadapkan pada situasi bekerja dan berdiskusi dalam kelompok. Kemudian yang terakhir adalah anggun. Artinya, penilaian kemampuan peserta didik untuk memperhatikan kerapian, keindahan dalam mengerjakan suatu proyek pembelajaran. Contohnya, dalam praktikum rangkaian listrik, instrumen yang digunakan untuk menilai kerapihan, keindahan, kreativitas peserta didik dalam menyusun laporan hasil praktikum dan diskusi. Artinya, ketika menyusun suatu produk ataupun mengerjakan suatu tugas, peserta ini tidak hanya asal-asalan terpatok pada benar salah, tetapi juga memperhatikan aspek keindahan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.